Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Angga Sarfiandi, NIM 19087065. Baiklah, pada pertemuan sekarang kita akan membahas tentang gaya kepemimpinan. Kali ini kita lanjutkan terkait dengan jenis dan gaya kepemimpinan. Artinya, setiap orang mempunyai gaya kepemimpinan tersendiri. Dalam kondisi yang sebenarnya, kadang-kadang kita cenderung menggolongkan seorang pemimpin itu berdasarkan cara dia memimpin dalam konsep atau cara pandang kita mengenai dia si pemimpin yang bersangkutan. Gaya kepemimpinan pada prinsipnya sebenarnya adalah cakupan bagaimana seorang bertindak, bagaimana pemimpin melakukan kepemimpinannya dalam konteks organisasi atau lembaga. Maka cara termudah membahas berbagai jenis gaya ialah dengan menggambarkan seperti apa jenis lembaga, seperti apa jenis organisasi atau situasi yang dihasilkan atau yang cocok bagi sebuah gaya yang diterapkan oleh si pemimpinnya. Menurut caption, minimal ada 5 alat ukur atau indikator yang bisa kita manfaatkan untuk mengukur gaya kepemimpinan seorang. Yang pertama yaitu karisma. Karisma itu dari seseorang pemimpin ini sangat akan mempengaruhinya. Akan mempengaruhi orang yang bersangkutan, mempengaruhi bawahan, mempengaruhi seluruh karyawan untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan keinginan pemimpin, sesuai dengan keinginan pimpinan, sehingga seperti apa yang kita mau sebagai seorang pemimpin. Karisma kadang-kadang memang sulit diukur dalam konteks fisik, tapi karisma yang muncul dari memang tidak semua orang memiliki. Artinya adalah daya pikat, daya tarik yang membuat orang apakah secara fisik, secara batin tanpa dia sadari muncul keseganan, selalu ingin mendengarkan seperti satu kesempurnaan kita lihat dari seseorang pemimpin. Yang kedua, melalui pengaruh ideal. Seorang pemimpin yang baik sewajarnya mampu mempengaruhi atau memberikan pengaruh positif bagi keseluruhan karyawan atau bawahan. Namanya juga ideal influences. Ideal berarti pengaruh yang sangat baik karena kita adalah model bagi orang-orang yang kita bimbing. Artinya begini, kalau ingin membuat orang lain menjadi disiplin, maka kita sebagai pemimpin atau seorang pemimpin harus menjadi orang yang disiplin dulu. Kalau kita tidak disiplin, bagaimana kita menyuruh atau mengeluarkan kebijakan? Maka kebijakan itu harus kita mencontohkan dulu. Seperti kita mengeluarkan kebijakan harus hadir tepat waktu,
Kalau kita ingin karyawan kita tepat waktu atau bawahan kita tepat waktu, maka kita harus menempatkan waktu diri kita atau mendisiplinkan diri kita sendiri. Seperti rapat diadakan jam 7. Maka seorang pemimpin yang baik itu sebenarnya harus hadir 10 menit lebih awal atau jam 7 kurang 10. Dengan begitu, maka akan timbul kesadaran diri dari karyawan atau bawahannya karena melihat pemimpinnya selalu hadir tepat waktu. Maka karyawan atau bawahannya berpikir kalau tidak mungkin pemimpin kita terus-menerus menunggu kita, sedangkan kita yang jadi bawahan datang terlambat. Maka dengan seorang pemimpin yang hadir tepat waktu atau hadir sebelum waktu yang ditentukan atau lebih disiplin, maka timbullah rasa dari hati bawahan atau karyawannya akan disiplin ke depannya. Yang ketiga yaitu inspiration. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menjadi sumber atau inspirasi bagi bawahannya, sehingga bawahannya memiliki inisiatif yang agar dapat berkembang dan memiliki kemampuan seperti yang diinginkan pemimpinnya. Yang keempat adalah intelligence simulation. Adanya kemampuan secara intelektual dari seseorang pemimpin dan ini sebenarnya dapat menuntun bawahannya, membimbing bawahannya untuk lebih maju, berpikiran kreatif, berpikiran positif, secara mampu melakukan evaluasi inovasi untuk perkembangan yang lebih maju. Yang kelima yaitu perhatian individu. Artinya apa? Perhatian dari seorang pemimpin terhadap bawahannya secara individual kadang-kadang diperlukan, dan ini yang memberikan pengaruh positif pada bawahan untuk akhirnya memiliki loyalitas. Itu merupakan 5 alat ukur atau indikator yang bisa dilakukan, yang bisa kita manfaatkan untuk mengukur gaya pemimpinan seorang. Dan sekarang mari kita lihat jenis-jenis gaya kepemimpinan yang digunakan. Yang pertama, gaya itu disebut dengan gaya atau tipe karismatik. Nah, dalam kepemimpinan, karismatik ini suatu energi yang sangat besar dan ada daya tarik, daya kewibawaan yang luar biasa tanpa disadari bahwa tidak disadari oleh leader yang kita maksud tersebut, kita yang terpimpin. Kadang-kadang kita tidak menyadari, tapi seakan-akan sesuatu membuat kita menjadi orang yang gampang dipengaruhi, mau mengikuti, karena sekali dia bicara seakan-akan kita itu sempurna. Yang kedua, ada tipe yang kita sebut sebagai tipe atau jenis paternalistik. Tipe ini apa? Paternal, ya kebapaan lah. Bahasa sederhananya kebapaan. Sifat-sifat kebapaan secara umum seperti itulah tipe pimpinan ini ada dan cukup banyak. Satu, seperti apa kepemimpinan itu? Seperti yang pertama yaitu seperti menganggap bawahannya seperti manusia yang belum dewasa atau belum mengerti lah, atau yang seperti bapak kita membimbing kita. Yang kedua, biasanya tipe pemimpin yang selalu bersikap melindungi ke bawahannya. Yang ketiga, tipenya yaitu jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya. Maka mereka tidak pernah
seakan-akan punya kekuatan untuk menjadi seseorang dalam mengambil kebijakan atau keputusan. Dan yang keempat, hampir-hampir tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil inisiatif. Dan yang kelima, biasanya atau gaya dari pemimpin yaitu hampir-hampir tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mereka pimpin atau bawahan untuk mengembangkan imajinasi dan kreativitas mereka atau karyawan atau bawahan. Yang ketiga, tipe militeristik. Tipe ini bersifat kemiliteran. Taulah gimana pola kemiliteran seperti apa. Namun hanya gaya luarnya saja. Artinya jika dilihat seksama atau lebih dalam, tipe ini mirip sekali dengan tipe otokratik atau otoriter. Sifat-sifat tipe militeristik sebagai berikut. 1. Memiliki lebih banyak menggunakan sistem atau perintah komando. Yang kedua, menghendaki kepatuhan yang luar biasa dari orang-orang yang dipimpin atau bawahan atau karyawan. Yang ketiga, sangat senang dengan yang sifatnya formal. Berikutnya, jarang sekali pemimpin tipikal ini menghendaki saran dari karyawan atau tidak pernah mendengarkan karyawan menyampaikan saran ataupun kritikan, apalagi kritikan yang pedas. Mereka sangat tidak menginginkan. Yang terakhir yaitu komunikasi satu arah. Yang keempat, tipe otokratik. Kepemimpinan dengan style otokratik ini biasanya mendasarkan diri mereka kepada kekuasaan dan paksaan. Jadi karena mereka memiliki kekuasaan atau power, memiliki otoritas, maka dia merasa punya wewenang memberikan paksaan, dan ini sifatnya mutlak dan harus dipenuhi. Maka dari sisi inilah kadang-kadang kita menilai tipe ini sangat jelek, padahal jadi sangat baik ketika berhadapan dengan karyawan atau orang-orang yang dipimpin dengan style yang memang cocok untuk digunakan style ini. Nah, pemimpin style ini selalu ingin berperan tunggal, bahwa dia segala-galanya, dia yang paling tahu, dia yang paling mengerti. Pada kondisi ini, mereka adalah one man show a leader. Sangat berambisi untuk merajai situasi. Setiap perintah atau kebijakan biasanya ditetapkan tanpa berkonsultasi dengan bawahan, karena dia seakan-akan pemilik segalanya. Yang kelima, typical of the laissez-faire. Pada tipe ini si pemimpin seakan-akan tidak memimpin. Indikasinya seperti orang malas, karena tidak perlu melakukan apa-apa. Tetapi tipe ini jadi sangat baik, menjadi biasa saja ketika diterapkan kepada orang-orang yang sedang mumpuni, karyawan yang memiliki ketaatan yang luar biasa, tanggung jawab yang luar biasa, tahu dengan pekerjaan, mumpuni dari segi kemampuan. Karena orang-orang yang kita pimpin sudah jadi atau mumpuni. Tipe yang berikutnya yaitu tipe yang keenam, tipe populistik, pemimpin yang dapat membangun solidaritas masyarakat. Berikutnya tipe
tipe ketujuh tipe administratif dan eksekutif. Tipe yang terakhir itu tipe demokratis. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.